Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam jumpa, saya Ratna Indriati, ibu seorang putri. Saya ingin membagikan Injil Yohanes bab 10 ayat 32 sampai 42. Bagaimana rasanya kalau perbuatan kita, omongan kita tidak dipercaya oleh orang yang kita cintai, oleh orang yang kita tolong, orang yang terdekat dengan kita. Ini sering terjadi pada waktu suami saya masih berada di dunia ini, karena sekarang sudah kembali ke surga. Sering terjadi pada waktu kita mudik lebaran. Setiap tahun kita mudik. Jakarta, Jogja yang ditempuh jarak 550 kilo. Pada waktu mudik lebaran, bermacet-macet ria. Karena waktu itu juga belum ada jalan tol yang bisa cepat jalannya. Jalur Pantura yang biasa Jakarta Cirebon 5 jam, bisa 12 jam. Tentunya ini sangat menguras tenaga dan pikiran untuk mengemudikan mobil. Selalu saya sarankan pada suami saya, kalau mau pulang mudik, istirahat dulu. Badan segar baru berangkat. Tapi tidak pernah didengarkan. Selalu dia pulang kantor jam 7 malam. Jam 8 malam sudah berangkat. Dan betul saja, sampai di tol Cikampek, sudah lelah dan ngantuk. Dan terpaksa saya melanjutkan perjalanan, mengemudikan mobil itu sampai ke tempat tujuan. Saya heran, sudah berkali-kali saya usul, saya saran, tapi tidak pernah didengar. Mungkin karena saya dapat menyelesaikan masalah. Saya bisa membawa mobil sampai ke tempat tujuan. Bagaimana dengan perasaan Yesus yang sudah selalu berbuat baik, tapi dihujat, dilempari batu, karena dia mengaku sebagai anak Allah. Sebagai manusia, Yesus pun sudah lelah, putus asa. Apa yang dia kerjakan selalu dihujat oleh orang lain. Sampai Yesus berkata, kalau kamu nggak percaya pada aku, percayalah pada perbuatan baikku. Karena perbuatan baik itu berasal dari Bapa yang mengutus aku. Orang Yahudi senang sama Yesus karena Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus membuat yang lumpuh berjalan. Yesus membuat yang buta melihat. Hanya untuk kesenangan pribadi. Tapi untuk mengakui Yesus sebagai putra Allah, no, tidak mau. Itu dianggap menghujat Allah. Bagaimana dengan perasaan kita yang juga omongan kita tidak pernah didengar oleh orang lain? Orang yang kita tolong, orang yang dekat, orang yang kita cintai, seperti pengalaman saya di atas. Yesus pun juga tidak dipercaya oleh orang Yahudi sebangsanya, bahkan orang sekampungnya dari Nazaret. Tapi jangan berkecil hati, karena Bapa di surga mengetahui perbuatan baik kita, dan tentu akan memberikan upah yang besar di surga kelak. Ataupun di dunia ini, kita juga akan didengar omongan kita oleh orang-orang yang tidak kita tolong. Santo Agustinus berpesan, pada waktu itu Rasul melihat Yesus secara jasmani, dari muka ke muka. Mereka mendengarkan sabdanya, perkataan yang dia ucapkan. Dan setelah tiba saatnya, mereka mewartakan sabdanya itu kepada kita. Jadi kita juga telah mendengarkan sabdanya, walau kita tidak melihat. Kita bersekutu dengan mereka, karena kita memiliki iman yang sama.
Masih ragukah kita akan Yesus Putra Allah? Amin.